Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan yang ada dalam materi sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing yang merupakan materi dalam mata ajar akuntansi biaya. Oke. Saya share screen dulu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan soal yang ada dalam materi sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing yang merupakan materi dalam akuntansi biaya. Nah, dapatkan value added materials lainnya berupa video pembelajaran, soal-soal dan pembahasan lengkap, serta soal-soal dalam menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam salah satu dari ketiga buku ini. Jadi dengan Anda membeli salah satu dari ketiga buku asli terbitan Penerbit Salemba ini, Anda akan mendapatkan kode akses yang berguna untuk mengakses video-video pembelajaran yang ada dalam materi akuntansi biaya, kemudian ada juga soal dan pembahasan lengkapnya dari masing-masing materi tersebut, dan ada nanti persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, itu adalah e-learning akuntansi biaya yang Anda bisa akses dengan membeli salah satu dari tiga buku tersebut, atau Anda membeli paket e-learningnya akuntansi biaya. Contoh di sini adalah e-learning untuk akuntansi biaya, edisi kelima, buku karangan Firdaus Ahmad Dunia, Wasilah Abdullah, dan Catur Sasongko. Nah, di sini ada konten. Nah, kontennya ini berupa video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lengkap setiap materi yang ada dalam buku, dan kemudian persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini bisa diakses selama 6 bulan. Kunjungi www.elearning.penerbitsalemba.com dan cari akuntansi biaya edisi 5, Firdaus Ahmad Dunia, Wasilah Abdullah, dan Catur Sasongko. Oke. Nah, kita mulai sekarang soal job order costing. Berikut ini adalah saldo akun-akun persediaan PT Semesta Raya pada tanggal 1 Maret 2019. Sebagaimana telah kita ketahui, persediaan dalam perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, itu terdiri dari 3 jenis persediaan, yaitu ada bahan baku atau raw material, ini 15 juta di awal bulan Maret 2019, kemudian barang dalam proses atau walk-in proses itu 74 juta, dan barang jadi atau finished goods itu 100 juta. Oke. Perusahaan menggunakan sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019 di PT Semesta Raya. Yang pertama, perusahaan membeli bahan baku senilai 120.200.000 secara kredit. Bahan baku yang digunakan untuk produksi adalah sebagai berikut. Jadi ada bahan baku langsung 100 juta dan ada bahan baku tidak langsung 17.600.000. Tapi perusahaan ini hanya menggunakan satu akun bahan baku. Berikutnya, pembayaran gaji secara tunai di bulan Maret 2019 itu pembagiannya adalah gaji untuk tenaga kerja langsung atau direct labor 150 juta, tenaga kerja tidak langsung 72 juta, kemudian untuk pegawai bagian administrasi 56 juta, dan pegawai bagian penjualan 38 juta. Jadi pembayaran gajinya ini sudah dipisahkan, dibedakan untuk tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, pegawai bagian administrasi, dan pegawai penjualan. Berikutnya, biaya penyusutan pabrik dan peralatan pabrik di tahun 2019 di bulan Maret adalah 20.800.000. PBB untuk pabrik adalah 2,9 juta,
sampai tanggal 31 Maret, pajak ini masih belum dibayar. Berikutnya, asuransi pabrik yang telah menjadi beban di bulan Maret 12.400.000. Biaya overhead produksi lain-lain yang masih belum dibayar sampai dengan 31 Maret 2019 adalah 11 juta. Kemudian membayar pengeluaran iklan sebesar 15.800.000. Beban penyusutan peralatan kantor dan kendaraan bagian penjualan masing-masing sebesar 1,6 juta dan 3,3 juta. Biaya overhead produksi yang dibebankan ke produksi sebesar 36.000 per jam tenaga kerja langsung selama bulan Maret 2019 telah dikeluarkan 4.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi biaya overhead produksinya itu menggunakan basis jam tenaga kerja langsung. Kemudian biaya dari pekerjaan yang telah selesai di bulan Maret 2019 adalah 320 juta. Biaya dari pekerjaan yang telah selesai dan dikirimkan ke pelanggan di bulan Maret adalah 256 juta. Kemudian harga jualnya adalah 150% dari biaya. Terakhir, jika ada over atau under applied overhead, itu ditutup ke akun beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, pertanyaannya adalah diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi pada PT Semesta Raya di bulan Maret 2019. Yang kedua, tentukan saldo persediaan per 31 Maret untuk bahan baku atau raw material, barang dalam proses, work in process, dan atau barang jadi atau finished good. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita mencatat dulu transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019. Nah, transaksi A adalah membeli bahan baku secara kredit. Jurnalnya adalah bahan baku pada utang dagang karena dia tidak, perusahaan belum membeli secara kredit. 120.200.000. Oke. Nah, kita juga karena nanti di akhir juga ditanyakan berapa saldo bahan baku, maka setiap ada penambahan bahan baku atau pengurangan bahan baku akan kita posting ke akun bahan baku atau raw material. Beginning itu 15 juta. Kemudian ada pembelian bahan baku ini 120.200.000. Jadi menambah akun bahan baku. Oke. Yang kedua, bahan baku yang digunakan untuk produksi adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung 100 juta, bahan baku tidak langsung 17.600.000. Ayat jurnalnya, untuk penggunaan bahan baku langsung, maka akan masuk ke akun barang dalam proses. Jadi pemakaian bahan baku langsung itu menambah akun barang dalam proses atau work in process. Adapun bahan baku tidak langsung, itu akan menambah akun FOH control. Jadi yang termasuk dalam factory overhead control adalah segala macam biaya yang terkait untuk kegiatan produksi barang atau jasa selain bahan baku langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung. Jadi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam biaya factory overhead. Kontrol di sini maksudnya adalah ini adalah biaya overhead yang telah atau actual atau yang sesungguhnya dikeluarkan. Ya, 17,6. Nah, total bahan baku yang dikeluarkan adalah bahan baku langsung dan tidak langsung adalah 117.600.000. Karena terkait dengan bahan baku langsung, maka kita buat akun bahan bakunya. Tadi awal 15 juta, ada pembelian 120.200.000 dan 117.600 ini adalah pemakaian bahan baku langsung atau tidak langsung. Oke, nah ini kalau kita lihat, jadi 117.600 ini 100 jutanya ke WIP, 17,6-nya ke overhead control sebagai bahan baku tidak langsung. Oke, kita lanjut. Ayat jurnal yang C, pembayaran gaji secara tunai adalah sebagai berikut.
tenaga kerja langsung 150 juta, tenaga kerja tidak langsung 72 juta, pegawai bagian administrasi 56 juta, dan pegawai bagian penjualan 38 juta. Oke. Untuk tenaga kerja langsung, gaji tenaga kerja langsung ini akan menambah akun barang dalam proses atau WIP. Adapun tenaga kerja tidak langsung, jadi biaya untuk yang terkait dengan kegiatan produksi barang dan jasa, selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, itu masuk ke overhead control. Jadi ini masuk ke overhead control yang sudah dikeluarkan. Sedangkan pegawai bagian administrasi, ini akan masuk sebagai beban gaji bagian administrasi. Yang penjualan berarti juga masuk ke beban gaji, tapi bagian penjualan. Maka ayat jurnalnya adalah, nah, barang dalam proses, ini untuk tenaga kerja langsung, overhead control untuk yang tenaga kerja tidak langsung, beban gaji administrasi, dan beban gaji bagian penjualan. Totalnya adalah 316 juta, sudah dibayarkan secara tunai di bulan Maret, maka kas dikredit. Jika belum dibayarkan, maka ini berarti utang gaji atau biaya yang masih harus dibayar. Nah, kita update WIP-nya, itu kita update bertambah 150 untuk tenaga kerja langsung, tadi 100 ini untuk bahan baku langsung, 74 ini beginning. Kemudian juga kita mengupdate akun overhead control, 17,6 tadi ini bahan baku tidak langsung, 72 juta ini adalah gaji tenaga kerja tidak langsung. Kenapa kita buat juga untuk overhead control? Karena nanti ada over under applied yang akan ditutup ke akun beban pokok penjualan. Nanti kita akan perlihatkan. Yang D, biaya penyusutan pabrik dan peralatan pabrik adalah 20.800. Nah, ini adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, sehingga dia masuk sebagai overhead control. Jurnalnya adalah overhead control 20.800. Nah, kreditnya ini adalah akumulasi penyusutan. Jadi sebetulnya jurnalnya kalau yang kita biasa kenal, jurnal penyusutan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Tapi karena ini biayanya terkait dengan kegiatan produksi, maka beban penyusutan diganti dengan akun overhead control. Sedangkan kreditnya tetap akumulasi penyusutan. FOH control adalah biaya overhead yang sudah terjadi atau aktual terjadi. Nah, berarti kita tambahkan lagi, ada dari transaksi D yang menambah akun overhead control sebesar 20.800.000. Oke, kesalahan utama adalah mahasiswa tetap menggunakan jurnal di sini beban depresiasi. Nah, itu salah ya. Nah, ini salah. Jadi masuk ke overhead control. Oke. Kemudian yang E, PBB atau pajak bumi bangunan untuk pabrik 2,9 juta sampai tanggal 31 Maret pajak ini masih belum dibayar. Nah, karena ini PBB-nya untuk pabrik, untuk bangunan pabrik, maka dia masuk juga sebagai overhead control. 2,9 juta, karena masih belum dibayar, maka ada utang pajak bumi bangunan 2,9 juta. Nah, ini menambah lagi akun overhead. 2,9 ini berasal dari PBB untuk pabrik. Kalau PBB untuk kantor, ini nggak masuk overhead control, tapi masuk ke beban pajak PBB bagian administrasi misalnya. Oke. Kemudian yang F, asuransi pabrik yang telah menjadi beban di bulan Maret adalah 12.400. Nah, ini kata kuncinya asuransi pabrik. Segala macam biaya terkait dengan produksi barang dan jasa, selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, akan masuk sebagai overhead. Maka di debit overhead control, di kreditnya asuransi pabrik dibayar di muka. Jadi perusahaan ini telah membayar asuransi pabrik di awal. Ya, jadi kayak biaya dibayar di muka. Jadi sudah menjadi biaya, harusnya di sini biasanya adalah beban asuransi, pada asuransi dibayar di muka.
Tapi karena ini terkait dengan biaya pabrik, maka biaya produksi, maka dia masuk sebagai debitnya overhead control. Ingat, segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, akan masuk sebagai overhead control. Nah, karena ini overhead control, maka menambah akun overhead control 12.400.000 dari asuransi. Kemudian yang G, biaya overhead produksi lain-lain yang masih belum dibayar sebesar 11 juta, maka di debitnya overhead control dan kredit biaya yang masih harus dibayar. Ini adalah liabilitas. Ya, jadi 11 juta. Tambah lagi overhead-nya dari transaksi G. Berikutnya kita ke transaksi H, membayar pengeluaran iklan sebesar 15,8 juta. Nah, pengeluaran iklan ini tidak ada kaitannya untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Ini adalah biaya bagian penjualan. Maka kita buat debitnya beban iklan pada kas 15,8 juta. Karena ini adalah biaya non produksi. Contoh di sini adalah biaya penjualan. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor dan kendaraan penjualan masing-masing 1,6 dan 3,3 juta. Nah, ini juga biaya non produksi, masuk ke biaya penjualan. Jadi, jurnalnya beban penyusutan peralatan kantor 1,6, beban penyusutan kendaraan penjualan 3,3, dan kemudian akumulasi penyusutannya. Jadi dia nggak masuk ke overhead, karena tidak terkait untuk kegiatan memproduksi barang atau jasa. Ini biaya non-produksi. Kemudian yang I, biaya overhead produksi yang dibebankan ke produksi sebesar 36.000 per jam tenaga kerja langsung selama bulan Maret telah dikeluarkan 4.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi ada overhead control yang sudah dijelaskan sebelumnya. Overhead control ini adalah biaya overhead yang aktual atau sesungguhnya telah terjadi. Sedangkan di penentuan harga pokok pesanan biasanya kita menggunakan normal costing, di mana overhead-nya kita menggunakan overhead applied. Jadi overhead applied ini adalah overhead yang diestimasi untuk sebuah pekerjaan misalnya. Nah, overhead yang dibebankan inilah FOH applied. Jadi FOH applied-nya itu adalah, contoh di sini, basisnya ini adalah jam tenaga kerja langsung. Tarifnya 36.000 dan selama bulan Maret telah dikeluarkan 4.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, di debit ini barang dalam proses. Nah, ya, atau WIP. 144 ini adalah 36.000 dikali 4.000 jam tenaga kerja langsung. Dapat 144 juta. Nah, jadi ingat di siklus sistem penentuan harga pokok pesanan, ini pemakaian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead applied, bukan yang kontrol ya, overhead applied. Ini semua akan lari ke barang dalam proses atau WIP. Pemakaian bahan baku masuk ke sini, pemakaian tenaga kerja langsung juga, dan pembebanan atau applied dari overhead juga masuk ke WIP atau barang dalam proses. Oke. Nah, barang dalam proses nambah 144 ini untuk overhead applied. Nah, muncul akun baru factory overhead applied. Ini factory overhead yang dibebankan. Kalau yang kontrol tadi yang sudah terjadi atau actual terjadi. 144. Oke. Biaya dari pekerjaan yang telah selesai di bulan Maret 2019 adalah 320.000. Jadi ingat lagi, di sini ada direct material, pemakaiannya ada direct labor atau tenaga kerja langsung, ada overhead applied. Nah, ini jadi pemakaian
direct material bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours, dan pembebanan overhead itu akan masuk ke WIP siklusnya. Nanti kalau WIP sudah selesai, maka dia akan ke finish good. Nah, di bulan Maret, biaya dari pekerjaan yang telah selesai itu 320 juta. Maka jurnalnya adalah di debit barang jadi atau finish good, di kredit barang dalam proses atau WIP. Nilainya sebesar barang yang selesai, 320 juta. Nah, barang dalam proses sekarang kita kredit 320 juta. Nah, muncul kemudian finish good sekarang, akun finish good, beginning-nya ada 100 juta, kemudian ada yang sudah selesai di bulan Maret 320 juta. Menambah di debit. Nah, kemudian ya, jadi sekali lagi pemakaian bahan baku langsung atau direct material, pemakaian tenaga kerja langsung atau direct labor, kemudian pembebanan overhead atau factory overhead applied, ini semuanya akan ke barang dalam proses atau WIP. WIP kalau sudah selesai akan ke barang jadi atau finish good. Ya. Oke, finish good nanti kalau sudah dikirim ke pelanggan akan menjadi beban pokok penjualan atau COGS. Nah, ini di transaksi ini kita lihat biaya dari pekerjaan yang telah selesai dan dikirimkan ke pelanggan di bulan Maret 2019 adalah 256 juta. Harga jual kepada pelanggan sebesar 150% dari biaya. Nah, di ayat jurnal ini akan membuat dua ayat jurnal. Pertama, ayat jurnal terkait dengan pekerjaan yang telah selesai dikirim ke pelanggan, dan kemudian ayat jurnal terkait dengan pengakuan pendapatan atas barang yang dikirim ke pelanggan. Jadi yang pertama, ini barang yang telah dikirim, maka barang jadi akan dikredit atau finish good-nya, dan muncul di debit beban pokok penjualan sebesar 256 juta, sebesar biaya dari barang yang telah selesai dan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian pengakuan penjualannya, piutang usaha pada penjualan 384 ini adalah 150% atau 1,5 dikali biaya dari barang yang telah selesai dan dikirim 256 juta. Dapat 384 juta. Oke. Nah, sekarang muncul akun beban pokok penjualan 256 dan akun barang jadinya dikredit telah selesai dan dikirim ke pelanggan ini 256 juta. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah over atau under applied factory overhead itu dibebankan ke beban pokok penjualan. Nah, saya sajikan kembali. Ini adalah akun overhead control yang sudah kita buat sebelumnya di jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi totalnya di debit adalah overhead control 136 juta. Ini kita bandingkan dengan factory overhead applied. Nah, 144 juta di kredit. Jadi overhead yang terjadi sesungguhnya 136.700.000, sedangkan yang telah dibebankan ke WIP 144 juta. Nah, ini muncul over applied. Kenapa over applied? Karena yang dibebankan ke WIP ini 144 juta, ini lebih tinggi daripada overhead control yang sesungguhnya terjadi. Hanya 136.700. Jadi overhead applied-nya adalah 144 juta dikurangi 136.700, kita dapat 7,3 juta. Nah, 7,3 juta ini yang akan dibebankan ke beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah yang aktual terjadi overhead-nya. Sedangkan ini adalah yang dibebankan ke WIP. Over applied karena yang dibebankan ke WIP lebih besar daripada actual. Kalau yang dibebankan ke WIP lebih kecil daripada yang actual, itu terjadi under applied. Oke, bagaimana mekanisme jurnalnya? Yang pertama, tutup akun overhead applied ke akun overhead control.
Ini kita hanya membuat overhead applied itu saldo normalnya di kredit, maka dia ditutup ke debit. Factory overhead applied, kemudian di kredit factory overhead control. 144 ini sebesar factory overhead applied yang ada. 144. Oke. Maka kita lihat overhead control sekarang di kredit 144, tadi di sini 137.600, maka 136.700. Maka sekarang saldo overhead control setelah ditutup akun overhead applied itu adalah 7,3 di kredit. Sedangkan saldo overhead applied-nya sudah 0. Nah, 7,3 ini pun kita akan buat jadi 0. Kita akan buat jadi 0 karena di kredit pasti akan di debit. Maka di debit, jadi ini, nah overhead control-nya di debit 7,3 juta. Nah, pasangannya adalah beban pokok penjualan 7,3. Jadi setelah saldo ini ayat jurnal ini diposting ke akun overhead control, saldonya nanti akan jadi 0. Nah, sudah tepat. Beban pokok penjualan yang sudah dicatat sebelumnya itu akan dikurangi 7,3 juta karena ada pembebanan yang lebih besar dari yang seharusnya atau over applied. Nah, sekarang berapa saldo bahan baku? Ini kita sajikan kembali yang sudah dicatat sebelumnya. Maka ini beginning 115 juta, pembelian 120.200, dan pemakaian 117.600, maka saldonya akhir adalah 17.600.000. Berapa saldo WIP? Beginning 74, ini 100 bahan baku langsung, 150 tenaga kerja langsung, 144 adalah WIP, factory overhead applied, dan yang sudah selesai WIP menjadi barang jadi di bulan Maret sebesar 320, maka saldonya adalah saldo akhir 148 juta. Kemudian barang jadi beginning-nya 100, yang sudah selesai di bulan Maret 320, yang sudah dikirimkan ke pelanggan di bulan Maret 256, maka saldo akhir barang jadi per 31 Maret 2019 adalah 164 juta. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan soal dan jawaban komprehensif terkait dengan materi yang ada dalam sistem penentuan harga pokok pesanan yang merupakan bagian dari materi akuntansi biaya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com untuk mengetahui buku-buku terkini yang ada di penerbitsalemba.com. Kemudian silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com untuk memperoleh materi-materi yang ada di e-learning.penerbitsalemba.com terkait dengan video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan komprehensif, dan juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian jika Anda ingin membeli buku original secara online, silakan kunjungi ke www.lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah soal dan pembahasan terkait dengan sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing yang merupakan bagian dari materi yang ada dalam akuntansi biaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.